Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hanafifa dalam mata kuliah analisis finansial. Minggu ini adalah minggu ketiga. Kita membahas tentang fungsi laporan keuangan beserta modal aktif dan modal pasif. Di dalamnya nanti ada fungsi laporan keuangan, kemudian tujuan laporan keuangan, ada modal aktif dan contohnya, kemudian modal pasif dan juga contohnya. Dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, berisi data-data penting seperti aset, kewajiban, beban, net worth, pendapatan, dan juga perubahan ekuitas serta arus kas, di mana aset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, contohnya apa? Gedung, kemudian tanah yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kewajiban apa? Kewajiban adalah meliputi seperti utang lancar, utang jangka panjang, kemudian gaji karyawan, serta tunjangan pensiun untuk karyawan. Kemudian ekuitas adalah modal yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham. Terakhir arus kas, yaitu berisikan data aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Nah, yang akan pertama kita bahas yaitu fungsi laporan keuangan. Kenapa sih laporan keuangan ini sangat penting? Yaitu yang pertama, laporan keuangan ini menggambarkan kondisi perusahaan pada suatu periode. Jadi, laporan keuangan adalah gambaran nyata yang tertuang dalam bentuk angka real yang menunjukkan bagaimana kondisi perusahaan secara keseluruhan. Nah, dari laporan tersebut, kita dapat melihat apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Kemudian, apakah arus kas yang keluar masuk itu lancar atau tidak, dan sebagainya. Nah, apabila perusahaan dalam kondisi baik, itu apa? Perusahaan dalam kondisi baik apabila dalam kondisi laba dan tidak ada masalah dalam arus kas serta aset yang dimiliki. Jadi kalau perusahaan dalam kondisi laba, maka perusahaan dalam kondisi bisa dikatakan dalam kondisi yang baik. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi kinerja, perencanaan, dan keputusan. Nah, dengan adanya laporan keuangan yang menggambarkan keadaan dan kondisi perusahaan, pihak manajerial perusahaan juga dapat menggunakan laporan tersebut untuk mengevaluasi kinerja. Jadi misalnya, dari laporan keuangan dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami kerugian pada periode ini misalkan. Maka pihak manajerial akan mengevaluasi apa yang menyebabkan hal itu terjadi dan berusaha untuk mengatasinya. Jadi, kalau misalkan di periode ini perusahaan mengalami kerugian, maka pihak manajerial akan mengevaluasi kenapa sih kok perusahaan bisa merugi. Yang ketiga, fungsi laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Nah, sebagaimana namanya laporan keuangan ya, adalah bentuk laporan dari kegiatan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dalam hal ini berarti laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada berbagai pihak yang terkait. Nah, dalam pihak internal, contohnya laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atau bentuk tanggung jawab bagian keuangan kepada pihak manajerial dan juga dewan direksi. Kalau kepada pihak eksternal apa? Ya, bertanggung jawabnya terhadap pihak eksternal yaitu terhadap para pemegang saham. Jadi bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap para pemegang saham. Para pemegang saham ini termasuk pihak eksternal. Nah, kepada pemerintah juga termasuk bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemerintah. Contohnya bahwa perusahaan telah menjalankan operasional dengan baik tanpa melanggar hukum yang berlaku dari pemerintah. Karena dari perusahaan ini pun banyak yang muncul adanya korupsi ya kan, contohnya embezzlement tuh penggelapan uang ya kan. Jadi kalau kita lihat dari laporan keuangan itu menunjukkan benar adanya real, maka perusahaan telah menjalankan operasional secara baik tanpa melanggar hukum yang berlaku. Nah, itu termasuk bentuk bukti perusahaan kepada pemerintah, bukti tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu fungsi laporan keuangan yang keempat apa? Yaitu untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan. Jadi, laporan keuangan yang baik dan transparan menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut memang menjalankan operasional secara baik gitu loh. Jadi laporan keuangan yang baik dan transparan menunjukkan perusahaan tersebut menjalankan operasional dengan baik. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kredibilitas yang dimiliki perusahaan. Perusahaan ini kredibel apa enggak sih gitu, yang kemudian mempengaruhi kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Nah, kalau karena kredibilitas ini hubungannya dengan kepercayaan, maka kalau perusahaan itu kredibel, maka perusahaan itu bisa dipercaya, karena kredibilitas dan kepercayaan merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis dalam skala apapun atau industri apapun, entah itu kecil, entah itu besar. Nah, bisa dilihat di tanda panah di sini, kredibilitas perusahaan, tanda panahnya kepercayaan kepada perusahaan, terutama investor-investor. Ya, kredibilitas perusahaan sangat mempengaruhi calon investor yang akan menaruh saham pada perusahaan. Nah, kalau misalkan perusahaan ini terkenal mempunyai kredibilitas yang tinggi, maka mempunyai kepercayaan yang tinggi, ya kan? Maka calon-calon investor ini akan lebih percaya pada perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik atau yang tinggi. Nah, tapi coba lihat ada tanda panah lagi, public image. Ini maksudnya apa sih? Nah, bukan hanya mempengaruhi calon investor, tapi kredibilitas itu juga mempengaruhi image perusahaan di mata publik, di mata masyarakat umum. Jadi semakin perusahaan ini mempunyai kredibilitas yang tinggi, maka image-nya itu akan semakin baik di hadapan masyarakat. Maka dari itu, sekarang sudah banyak perusahaan yang memberikan akses kepada publik untuk dapat melihat laporan keuangan yang mereka miliki secara transparan. Kemudian, setelah kita membahas tentang fungsi, yang kedua kita bahas tentang tujuan laporan keuangan. Apa sih tujuan adanya laporan keuangan? Mirip-mirip dengan fungsi ya. Jadi yang pertama untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Jadi dengan kita menilai kinerja keuangan perusahaan, maka dapat membantu untuk membuat keputusan investasi. Kemudian yang kedua, menggali informasi di balik laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi dari laporan keuangan itu pun kita bisa mendapatkan suatu informasi atau suatu kondisi tertentu di perusahaan tersebut. Apakah laba, apakah rugi, kok nggak cocok. Kalau nggak cocok berarti ada yang salah nih arusnya nih, kan gitu. Mungkin dari situ pun kita bisa lihat ada penggelapan uang atau tidak, pencucian uang atau tidak, gitu. Nah, yang ketiga ini mengetahui kesalahan yang ada pada laporan keuangan. Kemudian membandingkan misalnya perusahaan kita dengan perusahaan lain, gitu. Kemudian memprediksi potensi yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan sekarang, kok kita penjualannya meningkat misalkan, tapi kok nggak ada labanya. Nah, kan kita bisa ngeramalin bahwa wah kalau kayak gini terus nanti di masa depan pun bisa jadi akan merugi, karena orang kita jual banyak aja nggak dapat laba, gimana kalau kita jualan sedikit, kan gitu. Kemudian memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Siapa para pengambil keputusan? Ya manajer, ya direksi, jajaran direksi, kemudian manajerial. Nah, pihak-pihak terkait yang boleh mengakses atau menggunakan laporan keuangan perusahaan ini seperti pemberi pinjaman atau kreditor, pemasok, supplier, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan, karyawan atau masyarakat. Nah, apakah semuanya bisa mengakses, Bu? Enggak, tidak semua orang mau dan juga diperbolehkan untuk menggunakan laporan keuangan perusahaan sesuai yang diinginkan, tidak hanya pihak-pihak tertentu. Nah, sekarang kita merujuk kepada pengertian modal. Ada modal aktif dan ada modal pasif. Nah, apa sih modal aktif? Modal aktif atau biasa kita sebut dengan modal konkret adalah kekayaan atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, modal aktif terdapat di dalam neraca sebelah debit. Modal aktif terdiri atas aktiva atau modal lancar dan modal tetap. Contoh modal aktif apa? Ada tanah, gedung, mesin, kas, persediaan, piutang, hak paten, dan sebagainya. Kemudian modal aktif di dalamnya ada namanya modal lancar, ya kan, ada dua. Tadi ada modal lancar, ada modal tetap. Nah, modal lancar nih apa sih? Modal lancar adalah modal yang habis dalam satu kali perputaran dalam suatu proses produksi, biasanya kurang dari 1 tahun. Kemudian modal lancar adalah modal yang dapat diuangkan dalam waktu pendek. Kalau modal tetap ini apa sih gitu kan? Jadi modal aktif ada dua, ada modal lancar, ada modal tetap.
Modal tetap ini adalah modal yang tahan lama, yang tidak atau yang secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Nah, modal yang tidak habis dalam proses produksi seperti tanah, sehingga tanah tidak disusutkan. Kemudian yang secara berangsur-angsur habis adalah contohnya mesin, kendaraan, bangunan, peralatan, itu termasuk modal tetap. Nah, modal golongan ini disusutkan sebagai prestasi yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu. Nah, apa sih perbedaan antara modal lancar dan modal tetap? Ini saya pernah menjelaskan di kuliah pertama. Kalau boleh kalian bisa buka lagi di video saya di kuliah pertama. Nah, modal lancar adalah modal yang tidak mudah dikurangi atau ditambah. Kemudian dia relatif permanen. Kemudian proses perputarannya dalam jangka panjang. Dimana kalau modal tetap itu jumlahnya relatif fleksibel. Kemudian berubah sesuai kebutuhan dan proses perputarannya dalam jangka yang pendek. Tadi modal ada dua, modal aktif, modal pasif. Modal aktif pun ada dua, ada modal lancar, ada modal tetap. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang yang keempat, modal pasif. Apa sih modal pasif? Modal pasif atau modal abstrak adalah sumber-sumber dari mana dana diperoleh, ya kan? Bisa jadi dari utang, obligasi, saham, dan sebagainya. Kemudian modal pasif adalah modal yang didapat dari hasil meminjam untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, modal pasif berada di dalam neraca sebelah kredit. Contohnya apa ya tadi? Modal saham, utang, wesel, obligasi, dan sebagainya. Baik, terima kasih untuk kuliah hari ini. Mungkin itu saja karena yang kita bahas sangat pendek, ya, cuma fungsi, tujuan, dan perbedaan modal aktif dan modal pasif, dimana ini juga masih menyangkut ke kuliah yang pertama. Terima kasih untuk hari ini, kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.